Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Clara Fonna. Kemudian ada rekan saya, Kamisna Ramadhani, Aulia Nisa, Nur Habibah Rambe, Nuratul Ikramah, M. Rizky Maulana, dan Muhammad Fahri. Kami akan mempresentasikan tentang sejarah pembaharuan Islam di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama oleh saya sendiri, yaitu tentang sejarah pembaharuan Islam di Indonesia. Sejak abad ke-20, gerakan pembaharuan pemikiran di dunia Islam terjadi secara masif ataupun besar-besaran dengan munculnya tokoh-tokoh dan organisasi terkemuka di berbagai negara seperti halnya Mesir, Iran, Pakistan, dan juga Indonesia. Ide-ide pembaharuan telah turut mewarnai gerakan dan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagian tokoh-tokohnya yaitu dipengaruhi dari luar Indonesia seperti Ahmad Dahlan, Ahmad Sukarti, dan Zamzam. Ide-ide pembaharuan Islam dari luar yang masuk ke dalam Indonesia berlangsung secara berproses, setidaknya melalui 3 jalur, yaitu yang pertama jalur haji dan mukim, yang merupakan tradisi ataupun pemuka. Umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji ketika itu bermukim sementara waktu guna menimba ilmu pengetahuan dan ilmu keagamaan ataupun lainnya. Ide-ide baru yang mereka peroleh tak jarang kemudian juga mempengaruhi orientasi, pemikiran, dan dakwah di tanah air. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kamisna Ramadhani. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua itu adanya jalur publikasi. Nah, jalur publikasi ini berupa jurnal ataupun majalah-majalah yang memuat ide-ide tentang pembaharuan Islam, baik dari terbitan Mesir maupun Beirut. Nah, wacana yang disuarakan media tersebut kemudian menarik perhatian Muslim Nusantara untuk mentranslitkannya ke dalam bahasa lokal. Nah, ini seperti pernah muncul jurnal Al-Imam, Neraca, dan Tunas Melayu di Singapura. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah peran mahasiswa yang sempat menimba ilmu di Timur Tengah. Nah, menurut Ahmad Zainuri, para pemimpin gerakan pembaharuan Islam awal di Indonesia hampir merata atau hampir semuanya adalah alumni dari pendidikan Mekah. Alumni pendidikan Mekah yang terlibat dalam gerakan pembaharuan ini rata-rata baru muncul sebagai generasi kedua. Nah, kemudian menurutnya juga dengan kian masifnya kiprah gerakan pembaharuan Islam di Indonesia di tengah-tengah masyarakat secara umum pada awal abad ke-20 Masehi tersebut, corak gerakan keagamaan Islam di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 golongan. Nah, yang pertama itu tradisional konservatif, yakni mereka yang menolak kecenderungan westernisasi ataupun pembaratan dengan mengatasnamakan Islam yang secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Nah, yang kedua itu ada reformis modernis, yakni mereka menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan, baik privat maupun publik. Nah, yang terakhir itu ada radikal puritan, yang seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam di tengah arus zaman. Mereka enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Nah, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Aulia Nisa dan Nur Habibah Rambe tentang gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Untuk Aulia Nisa dipersilahkan. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan nomor B tentang gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Seiring tumbangnya pemerintahan Soeharto, Islam di Indonesia menunjukkan dinamika yang kian bergemuruh. Berbagai kelompok dalam banyak bentuk bermunculan seperti organisasi massa, partai politik, dan lembaga-lembaga kajian dan organisasi non-pemerintah yang disingkat dengan ORNOP. Ini tentu tidak terlepas dari keterbukaan politik dan kebebasan berekspresi serta kebebasan berkumpul dalam sistem demokrasi sekarang. Sesungguhnya kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang tentang polarisasi Islam pasca Orde Baru ini. Mark Woodward tahun 2001 misalnya mengelompokkan respons Islam atas perubahan pasca Orde Baru ke dalam 5 kelompok. Pengelompokan Woodward ini tampaknya melihat dari sudut doktrin dan akar-akar sosial dalam masyarakat Islam Indonesia yang lama maupun yang baru. Pertama adalah indigenous Islam.
Indigenous Islam adalah sebuah ekspresi Islam yang bersifat lokal. Secara formal, mereka mengaku beragama Islam, tetapi biasanya mereka mengikuti aturan-aturan lokalitas ketimbang ortodoksi Islam. Karakteristik ini paralel dengan apa yang disebut Kierkegaard sebagai Islam abangan untuk konteks Jawa. Kedua adalah kelompok Nahdlatul Ulama atau yang disingkat dengan NU. NU adalah penganut aliran Sunni terbesar di Indonesia yang dianggap memiliki ekspresinya sendiri karena di samping ia memiliki kekhasan dan tidak dimiliki kelompok lain, seperti basis yang kuat di pesantren dan di pedesaan, hubungan guru murid yang khas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Nur Habibah Rambe. Melanjutkannya, kelompok ketiga adalah Islam modernis. Mereka terutama berbasis pada Muhammadiyah. Sasaran utamanya adalah pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Ia memperkenalkan ide-ide modernisasi dalam pengertian klasik. Nah, yang keempat adalah Islamisme atau Islamis. Gerakan ini tidak hanya mengusung Arabisme dan konservatisme, tetapi juga di dalam dirinya terdapat paradigma ideologi Islam Arab. Tidak heran jika jihad dan penerapan syariah Islam menjadi karakter utama dari kelompok ini. Kelompok kelima adalah neomodernisme Islam. Ia lebih dicirikan dengan gerakan intelektual dan kritiknya terhadap doktrin yang mapan. Mereka berasal dari berbagai kelompok termasuk kalangan tradisional maupun dari kalangan modernis. Kelompok ini sangat kritis terhadap penerapan syariah Islam tanpa perubahan dan kritik terhadap doktrin terlebih dahulu serta membela kesetaraan, pluralisme, dan toleransi. Terjadinya perbedaan dalam melihat kondisi Islam di Indonesia ini merupakan dampak dari pengembangan pemikiran khususnya dalam dinamika intelektual yang diorientasikan kepada pembangunan kebangsaan. Satu hal yang mestinya sadari bahwa semakin banyaknya organisasi-organisasi dan kelompok-kelompok Islam yang muncul belakang ini sebenarnya dapat menjadi kekayaan wacana tentang Islam di Indonesia. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perbedaan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang akan dipaparkan oleh Nuratul Ikramah dan M. Rizky Maulana. Nah, kepada Nuratul Ikramah kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya NU bermula dari suatu kelompok diskusi taswir al-afkar atau potret pemikiran yang dibentuk oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama rekannya Kiai Haji Mas Mansur. Dari kelompok diskusi inilah kemudian dibentuk organisasi yang diberi nama Jamiah Nahda Al-Watan atau Perkumpulan Kebangkitan Tanah Air. Organisasi ini bertujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah. Dan secara resmi, NU Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Latar belakang berdirinya mempunyai akar sejarah yang panjang. Dua tokoh penting yang terlibat di dalamnya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. NU menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dan kaum ekstrim nakli atau skripturalis. Karena itu, sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitis empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologinya. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti salah satu mazhab seperti Imam Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang menginteraksikan antara tasawuf dengan syariat. Dan di bidang agama, NU juga melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dan perbedaan. Di bidang pendidikan, juga menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
Di bidang sosial, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, juga mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan perkembangan ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Maulana. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dilanjutkan oleh teman saya Nuratul Ikramah. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembahasan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi massa Islam dan organisasi dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Secara etimologis, nama ini berasal dari kata Muhammad, yaitu nama Rasulullah SAW yang ditambah ya nisbah dan ya marbutah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ada beberapa alasan yang dikemukakan kalangan Muhammadiyah. Beberapa alasan dikemukakan kalangan Muhammadiyah yang menjadi faktor didirikannya organisasi ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang diantaranya ialah ia melihat bahwa umat Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan Sunnah sehingga akhlak masyarakat runtuh karena syirik merajalela. Dan yang kedua, lembaga pendidikan agama pada waktu itu tidak efisien. Pesantren yang menjadi lembaga pendidikan kalangan bawah pada waktu itu dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada waktu itu, pendidikan di Indonesia telah terpecah menjadi dua, yaitu pendidikan sekuler yang dikembangkan Belanda dan pendidikan pesantren. Dan yang ketiga, kemiskinan menimpa rakyat Indonesia, terutama umat Islam yang sebagian besar adalah petani dan buruh. Dan yang terakhir, aktivitas misi Katolik dan Protestan sudah giat beroperasi sejak awal abad 19 dan bahkan sekolah misi mendapat subsidi dari pemerintah Hindia Belanda. Baiklah, cukup sekian.